Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Sehat? Masih semangat puasanya? Harus dong. Oke, pada kesempatan kali ini Ustazah mau menceritakan sebuah kisah yang insya Allah akan memberikan pembelajaran ke Anda semuanya. Kita mulai saja ya ceritanya ya. Jadi di sebuah desa hiduplah sebuah keluarga. Keluarga tersebut terdiri dari seorang anak, laki-laki, seorang ayah, dan seorang ibu. Namun anak laki-laki yang ada di keluarga tersebut tumbuh menjadi anak yang mudah marah, kemudian mudah mengatakan kata-kata kasar dan kata-kata kotor kepada orang lain. Kemudian orang tua sang anak berusaha semaksimal mungkin dengan mengobatkan anak laki-lakinya ke berbagai pengobatan dengan berbagai cara. Namun anak laki-lakinya belum kunjung berubah, masih dengan sifat dan perilaku yang sama. Kemudian sang ayah memutuskan untuk mendidik anaknya sendiri di rumah tanpa pengobatan-pengobatan yang ada di luar. Suatu hari sang ayah memanggil anak laki-lakinya untuk menghadap kepada beliau. Sambil menenteng sekantong paku, sang ayah berbicara ke anaknya. "Nak, terimalah. Ini sekantong paku untuk kamu. Ayah menginginkan kamu untuk menancapkan satu buah paku setiap kamu marah dan setiap kamu berkata kasar kepada orang lain. Tolong dilakukan perintah ayah ya nak." Kemudian karena diperintahkan hal tersebut, sang anak menuruti dan melakukan perintah ayahnya. Sang anak menancapkan satu buah paku setiap kali dia merasa marah dan setiap kali dia mengatakan kata-kata kasar kepada orang lain. Pada hari pertama, ketika anak tersebut melaksanakan perintah ayahnya, dia memaku sebanyak 48 buah paku ke pagar belakang rumahnya. Kemudian di hari berikutnya, anak tersebut masih melakukan penancapan paku di pagar belakang rumahnya, namun jumlahnya berkurang satu persatu. Namun jumlahnya tetap banyak ya. Kemudian sang anak sadar bahwa kegiatan dia untuk menancapkan paku sebagai pelampiasannya ketika dia marah itu tidak berarti bagi dia, tidak berarti apa-apa bagi dia. Dia merasa bahwa mengendalikan emosinya ketika dia marah itu bahkan lebih mudah daripada dia harus memaku satu persatu paku di belakang rumahnya. Kemudian hari demi hari paku yang ditancapkan sang anak semakin berkurang hingga suatu hari tidak satupun paku yang ditancapkan oleh anak laki-laki tersebut. Kemudian sang anak melaporkan hal ini kepada ayahnya. Ayahnya bahagia, berarti bahwa anaknya sudah berhasil mengelola emosinya dengan baik. Namun kemudian sang ayah memerintahkan sang anak kembali untuk mencabut satu persatu pakunya setiap kali dia merasa bisa mengontrol emosinya dan bisa mengontrol lisannya untuk tidak berkata kasar kepada orang lain. Kemudian sang anak pun menuruti lagi perintah ayahnya. Dia mencabut satu persatu pakunya ketika dia bisa mengontrol amarahnya dan bisa mengontrol lisannya untuk tidak berkata kasar. Sampai pada suatu saat ketika sang anak sudah berhasil mencabut semua pakunya, sang anak melaporkan hal tersebut ke ayahnya kembali. Dan sang ayah kemudian tersenyum dan menuntun anaknya menuju pagar belakang rumahnya. Sampai di depan pagar belakang, sang ayah berkata dengan tersenyum, "Nak, kamu mungkin telah berhasil untuk mencabut semua paku yang ada di pagar tersebut, yang berarti kamu telah berhasil mengelola emosimu dan menahan emosimu untuk tidak berkata kasar kepada orang lain. Namun, coba lihatlah nak di pagar kayu tersebut. Banyak lubang-lubang yang terbentuk di pagar tersebut. Yang berarti bahwa ketika kamu telah mengucapkan kata-kata kasar kepada orang lain, mengucapkan kata-kata kotor kepada orang lain, kamu meninggalkan bekas berupa luka hati kepada mereka yang mungkin akan hilang seiring waktu atau tidak dapat hilang selama-lamanya." Kemudian sang ayah pergi meninggalkan anaknya agar anaknya itu bisa mencerna apa yang
telah ayahnya sampaikan kepada anaknya. Anaknya pun berpikir, dan dia sadar bahwa selama ini dia telah banyak menyakiti hati orang yang ada di sekelilingnya, hati teman-temannya, hati guru-gurunya, dan hati orang-orang yang mungkin telah bersikap baik, namun dia telah membalasnya dengan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Anaknya sadar dan kemudian dia berubah lebih baik, dia berjanji, dia bertekad untuk tidak mengulangi hal yang sama. Begitu kisahnya anak-anak. Jadi, yang dapat diambil dari kisah tersebut adalah bahwa Ananda semuanya harus menjaga lisan Ananda dengan baik. Ada sebuah perkataan yang sangat bagus, bahwa lidah itu laksana sebuah pisau. Ketika kamu menggunakannya dengan baik, contohnya untuk memasak, kamu akan menghasilkan sebuah hidangan yang enak, yang bisa dimakan dan bermanfaat untuk orang lain. Namun ketika kamu memanfaatkan pisau tersebut untuk melukai orang lain, itu akan berdampak buruk bagi orang lain dan berdampak buruk juga bagi diri kamu sendiri. Allah juga menyebutkan dalam surat Qaf ayat 18 yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi ketika Ananda berucap, Ananda berkata, akan ada malaikat yang mengawasi Ananda. Apakah Ananda mau berkata baik atau Ananda mau berkata buruk? Itu nanti semuanya akan dicatat tanpa terlewat oleh malaikat pengawas. Jadi di bulan yang penuh kemuliaan ini, Ustazah berharap Ananda bisa lebih baik untuk mengatur dan menjaga lisan Ananda hanya untuk berkata-kata yang baik saja. Jika di bulan Ramadan ini Ananda dapat melatih emosi Ananda, melatih lisan Ananda untuk berkata-kata baik, insya Allah kedepannya setelah Ramadan usai, Ananda dapat membiasakan kebiasaan baik tersebut sampai Ananda nanti besar, Ananda nanti dewasa. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.